Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, terima kasih Pak Paul untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya cukup terdengar? Bisa ya? Sangat jelas. Oke, iya. Tadi pengantarnya terlalu lebay nih Pak Paul ini. Saya biasa-biasa saja. Saya senior secara usia mungkin ya, sebagai wartawan, bukan secara pengalaman. Karena saya tahu pengalaman saya kalau dibandingkan dengan begitu banyak wartawan senior di Indonesia, ya saya bisa dibilang baru 17 tahun. Sementara yang lebih berpengalaman dari saya tuh sangat banyak. Tetapi ya puji Tuhan sejauh ini saya bersyukur karena saya punya banyak kesempatan ya. Tuhan membuka jalan sehingga saya bisa menikmati begitu banyak undangan dari begitu banyak negara, dan juga saya bisa kesempatan pergi ke begitu banyak tempat, dan itu tentu saja menambah pengalaman sebagai wartawan, menambah pengalaman jurnalisme saya, pengalaman sebagai jurnalis, dan juga tentu saja ini membuka wawasan. Nah, kenapa saya setuju atau mau berbicara tentang Israel dan dunia Islam? Karena memang kita sebagai orang Kristen di Indonesia, kita tidak lepas dari keberadaan kita di tengah bangsa ini yang adalah mayoritas Kristen. Suka tidak suka, kita berada di mayoritas Islam, berada di tengah umat Islam. Mayoritas di negara kita adalah umat Islam. Nah, kita akan melihat apa sih keuntungan atau apa sih yang ingin kita capai jika negara kita sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia ini punya hubungan dengan Israel. Nah, pertama-tama kita tentu harus tahu bahwa Israel itu tidak mungkin kita abaikan dari keberadaan kita sebagai orang Kristen. Yesus lahir sebagai orang Yahudi dari bangsa Israel. Murid-murid, para rasul, kekristenan berawal dari Israel. Jadi tidak mungkin, meski negara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin mengabaikan keberadaan Israel. Itu satu. Nah, yang jelas Israel adalah satu-satunya negara yang saat ini bisa kita bilang tidak terarabisasi. Satu-satunya negara Yahudi di dunia. Meski Israel punya warga negara Arab, ada sekitar 1,8 juta jiwa dari hampir 7 juta jiwa warga negara Israel, 1,8-nya orang Arab. Nah, itu sekitar 1,4 juta adalah orang beragama atau pemeluk Islam. Sisanya sekitar 400.000 orang Arab. Israel adalah pemeluk Kristen. Jadi secara komposisi justru warga Arab Israel yang beragama Islam lebih besar daripada agama Kristen. Nah, meski berada di Timur Tengah, Israel bisa menjaga jati dirinya sebagai sebuah negara, satu-satunya negara Yahudi. Karena apa? Memang keberadaan Israel, lahirnya Israel bisa dibilang karena sudah diberikan hukum-hukum, yaitu Taurat. Hukum-hukum Israel inilah yang membentuk keberadaan Israel. Tentu Bapak Ibu tahu hukum Israel bukan hanya 10 ya, tetapi ada 613. Dan belum lagi hukum-hukum lisan yang tidak tertulis itu. Yang semuanya sebetulnya membuat jati diri sebagai sebuah bangsa, sebagai identitas keyahudian dari negara Israel. Nah, Bapak Ibu,
Israel juga menjadi satu-satunya negara yang negara Yahudi di antara 57 negara Islam. Indonesia juga bisa disebut sebagai negara Islam meski kita tidak berdasarkan hukum Islam. Karena mayoritas tadi adalah warga negara kita adalah pemeluk Islam. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana posisi Israel yang bisa dibilang Israel itu berada di tengah-tengah bangsa yang tidak ramah pada orang Yahudi dan juga selama ini anti Israel. Mungkin kenapa anti Israel, nah itu harus Pak Paulsan ya yang membahas. Kenapa sih ada kebencian terhadap Israel? Kenapa sih ada kebencian terhadap orang Yahudi? Padahal sebelumnya, sebelum abad ke-6, kita tahu bersama Mesir misalnya adalah negara dengan umat Kristen yang sangat besar. Orang-orang Koptik. Keturunan orang Koptik ini keturunan Fir'aun. Mereka bukan orang Arab. Mereka baru terarabisasi setelah Rasidun Khalifah. Rasidun berkuasa. Jadi bisa dibilang sebelumnya negara-negara Timur Tengah itu mayoritasnya Kristen. Di Arab Saudi sendiri bahkan dulunya ada sebuah kerajaan Yahudi namanya Himyar. Dan lalu terjadilah perang dengan Ethiopia yang sudah lebih dulu menjadi Kristen, sehingga Himyar ini bisa dibilang hilang, digantikan menjadi kerajaan Kristen. Jadi secara sejarah Timur Tengah itu sangat menarik ya untuk kita ulas. Di tengah-tengah negara-negara Islam yang begitu banyak, Israel bisa bertahan. Tentu kita tahu bukan hanya karena Israel sebagai negara berpenduduk besar. Tidak, sebaliknya mereka tuh negara kecil. Jumlahnya hanya berapa? 7 juta. Paling banyak di seluruh dunia jumlah orang Yahudi digabung dengan orang Yahudi Rusia, gabung lagi dengan orang Yahudi Amerika, total cuma 14 juta jiwa. Bayangkan, 14 juta jiwa itu sama dengan jumlah penduduk Jakarta di siang hari, sekitar itu, 14 juta. Nah, ini semua berada di tengah-tengah miliaran orang Islam. Jadi, betapa mereka bisa survive peradaban dari sekian lama, sekian abad, sampai tahun ini 5.780 tahun, orang Yahudi masih eksis, tentu kita tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang melindungi mereka dan peradaban mereka. Nah, Bapak Ibu, Islam di Israel juga diakui sebagai agama. Jadi meskipun Israel ini negara Yahudi, tetapi mereka mengakui keberadaan agama Islam. Bahkan Israel, pemerintah memberikan gaji untuk para imam, para muazin yang ada sekitar 300 orang, memberikan kesempatan kepada orang-orang mahasiswa Islam warga negara Israel untuk kuliah, untuk mendapatkan beasiswa. Dan juga yang menarik, meski Israel menerapkan wajib militer, ternyata tidak diwajibkan untuk orang Arab. Warga negara Israel yang Arab tidak wajib ikut wajib militer. Kenapa? Karena Israel tidak ingin mereka itu berperang dengan sesama saudara mereka sendiri, orang Arab Palestina. Nah, ini salah satu saya bilang kebaikan ya. Karena apa? Karena tidak ingin membuat konflik di antara sesama orang Arab sendiri. Nah, tapi faktanya masih ada juga sih orang Arab, warga negara Israel yang ingin membela negara Israel. Dan ada sekitar 1.700-an orang yang akhirnya bergabung dengan IDF atau tentara Israel. Nah, kita juga bisa, tadi Pak Paul bilang, kita tidak membahas tentang Alkitab, tetapi saya ingin sedikit mengulas hubungan baik Israel dan orang Arab di masa Alkitab. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat Raja Salomo ini di 2 Tawarik, ayat lengkapnya nanti bisa cari sendiri ya, di 2 Tawarik itu mendapatkan upeti dari saudagar dan pedagang serta raja-raja dan bupati Arab. Artinya apa? Artinya ada hubungan baik antara Israel dengan raja-raja sekitarnya. Nah, kemudian juga di zaman Raja Yosafat. Di zaman Raja Yosafat, Raja Yehuda,
di 2 Tawarik 17 ditulis, Yosafat ini diberikan domba dan juga kambing. Nah, jadi bayangkan ya, mereka ini mendapatkan upeti karena memang tradisi atau budaya masa itu adalah memberikan upeti kepada raja, dan mereka orang-orang Arab ini memberikannya kepada orang Yahudi. Nah, tapi juga ada kisah negatifnya, kisah dukanya, misalnya anak Raja Yoram yang dibunuh oleh orang Arab. Kemudian juga Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem. Nah, Nehemia ini ditentang oleh orang Arab, ada yang namanya Geshem. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa ketika Roh Kudus diturunkan, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang datang dari Timur Tengah yang berbahasa Arab datang ke Yerusalem juga mendengar rasul-rasul mendapatkan bahasa Arab. Sehingga kita dari sini tahu bahwa ternyata pada masa itu bahasa Arab sudah ada. Atau bisa dibilang bahasa Arab itu tidak identik dengan bahasa sebuah kelompok atau sebuah agama. Nah, di masa ini, di awal-awal abad sebelum lahirnya agama Islam, jadi orang Arab ini bisa dibilang, bisa jadi kalau nggak dia agamanya Kristen, ya mungkin dia tidak beragama, karena di Alkitab ditulis orang Arab ini tinggal di daerah yang bernama Gur Baal. Nah, di mana Gur Baal ini? Gur Baal adalah di dekat Petra. Nah, menarik Bapak Ibu, karena ternyata Alkitab memberikan petunjuk di mana orang Arab itu tinggal. Adanya di dekat Petra. Waktu itu belum bisa dibilang mungkin Nabatean atau kebudayaan peradaban di Nabatean di Petra ini belum mulai, tetapi kelompok atau masyarakat Arab sudah ada di daerah sana. Sebentar, saya mau lihat ayatnya. Oke, di grup Arab ini. Oke, nanti kalau saya ketemu ayatnya saya berikan informasinya. Nah, lalu mengapa akhirnya setelah lahirnya agama Islam kemudian ada kaitan dengan Israel atau ada kaitan terutama dengan Yerusalem? Tadi kan kita bahas hubungan baik antara orang Arab dengan bangsa Israel. Nah, waktu itu agamanya belum beragama Islam. Tetapi setelah agama Islam lahir di abad ke-6, kemudian Yerusalem menjadi kota suci bagi umat Islam. Dimulai dengan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, Isra Miraj, kemudian ada perintah sholat yang diberikan di Yerusalem. Bapak Ibu ingat mungkin ceritanya ketika perintah sholat diberikan, setelah perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem itu mendapatkan perintah sholat, dan itu semuanya terjadi di kota Yerusalem, di bekas tempat bait suci umat Yahudi. Jadi menariknya keterkaitannya adalah dengan bekas sejarah Yahudi itu sendiri. Atau bisa dibilang kenapa harus di Yerusalem gitu ya? Ternyata karena ya disitulah naik ke surga, dan disitulah ternyata bertemu dengan Musa dan Nabi Musa dan Yesus, Isa. Nah, akhirnya Yerusalem ini menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan kemudian Yerusalem menjadi bagian dari kekuasaan atau wilayah daerah yang dikuasai oleh Islam sejak masa Umar bin Khattab. Di tahun 636 sampai 638 Masehi, Umar pasukannya mengepung kota Yerusalem sehingga akhirnya bapak-bapak gereja menyerah. Jadi bisa dibilang memang sejarah mengapa Yerusalem sendiri menjadi bagian dari agama Islam itu pun sangat menarik untuk dibahas. Karena ada berbagai pendapat, ada yang bilang, oh bukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, karena Al-Aqsa itu adalah yang terjauh, dan yang terjauh pada saat itu adalah sama-sama di kota Mekah juga. Ini pendapat-pendapat dari
apa ya, bisa dibilang sejarawan Islam sendiri, intelektual Islam sendiri, tetapi hal ini bisa dibilang tidak cukup banyak dibahas oleh orang Indonesia. Mungkin karena satu, isunya sensitif, dan yang kedua, siapa yang mau gitu ya, untuk tiba-tiba mengubah, pemahaman yang sudah sedemikian lama, sedemikian panjang yang menyatakan bahwa perjalanan itu terjadi dari Mekah ke Yerusalem gitu ya. Jadi memang ini menarik. Kalau memang mau dibahas lagi, tentu kita harus menghadirkan pakarnya, pakar Islam yang punya pendapat tentang perjalanan ini, perjalanan malam ini. Nah, kita akan masuk ke konteks politiknya. Tadi kan agamanya ya. Kenapa sih akhirnya setelah dikuasai oleh Islam selama berabad-abad, berganti-ganti khilafah, saling serang, saling bunuh ya, setiap kali satu kekuasaan berganti pasti akan ada konflik yang baru, begitu panjang, dan itu terjadi di Yerusalem. Tetapi Yerusalem tidak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Jadi menariknya kenapa gitu ya, meskipun mereka ingin merebut Yerusalem, tetapi Yerusalem nggak pernah dijadikan kota utama. Misalnya pas Khalifah Rashidun pusatnya di Madinah. Umayyah, dinasti Umayyah pusatnya di Damaskus, Suriah sekarang. Abbasiyah pusatnya di Baghdad, Irak. Mamluk pusatnya di Kairo, tidak pernah di Yerusalem. Bahkan Ottoman yang 400 tahun berkuasa di Israel, di Yerusalem, ibu kotanya tentu saja Konstantinopel. Mereka maunya Istanbul, menjadikannya menjadi Istanbul. Jadi untungnya mungkin ya kita bisa bilang, untungnya Yerusalem itu tidak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Sehingga bisa dibilang peninggalan-peninggalannya itu sangat sedikit. Ya, tapi penting, yaitu masjid ya. Ada dua masjid, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kuba Emas, dan juga ada tembok Yerusalem yang sekarang kita lihat adalah tembok yang dibangun oleh Sultan Sulaiman di masa Ottoman. Nah, Bapak Ibu, kemudian terjadi secara politik pergolakan di Timur Tengah, yaitu Revolusi Arab yang melawan Ottoman tahun 1916. Nah, ini menariknya, Syarif Hussein bin Ali ini Raja Arab, Raja Hejaz masa itu, yang sebetulnya adalah keturunan Nabi Muhammad yang asli, gitu ya, yang harusnya menjadi penguasa di Mekah dan Medina, kemudian dia ini justru tersingkir. Dia yang semula memang dia diangkat ditetapkan oleh Ottoman, tapi kemudian dia akhirnya melawan Ottoman karena melarang bahasa Arab di sekolah dan menahan pemimpin Arab di Damaskus dan Beirut. Kemudian juga Ottoman berambisi untuk membangun jalur kereta dari Damaskus ke Mekah. Nah, jalur kereta ke Hejaz inilah yang membuat ketakutan, sehingga mereka merasa bahwa ini harus dihentikan. Kalau enggak, Ottoman akan masuk ke Mekah. Nah, itulah akhirnya kemudian ada revolusi Arab yang menyatukan wilayah dari Aleppo di Suriah sekarang sampai ke Aden atau Yemen, di Yemen sekarang. Nah, kedua anak dari Syarif Hussein bin Ali inilah yang kemudian menjadi pemimpin di Irak, Raja Faisal, dan juga kemudian menjadi pemimpin di Yordania. Nah, inilah yang kemudian mengubah sebetulnya sedikit politik di Timur Tengah. Nah, kita akhirnya sampai pada masa ketika PBB membagi dua tanah Israel. Kenapa dibagi dua? Ya, ternyata orang Arab keturunan penjajah di masa Umar bin Khattab tahun 638, lalu di masa-masa khilafah Islam itu hingga ke Ottoman, mereka itu beranak pinak dan akhirnya menjadi penduduk juga di Israel, di tanah Israel. Sama dengan orang Yahudi, mereka semua berada di Israel. Dan ketika Ottoman kalah tahun 1917, Inggrislah yang berkuasa atas tanah Israel. Inggris semula akan memberikan tanah itu untuk orang Yahudi, tetapi orang Arab menolak. Sehingga PBB memutuskan untuk membagi dua tanah Israel. Jika Bapak Ibu sekarang perhatikan petanya ya memang aneh seperti itu.
karena tidak sesuai apa ya, pembagiannya tuh tidak di tengah ya. Tetapi pasti ada maksud Tuhan juga ya kenapa bentuknya seperti ini. Nah, jadi Gaza, tepi barat ya, tepi barat itu adalah Yudea dan Samaria. Kalau kita baca Alkitab kita, Yudea dan Samaria itulah tepi barat. Nah, itu semuanya di Gaza, kota warisan suku Yehuda, sukunya Daud, sukunya Yesus, itu semuanya dipakai untuk dibagi untuk arah Palestina. Nah, Bapak Ibu, inilah yang membuat konflik sekarang ini sebetulnya. Karena pada saat dibagikan, orang Arab tidak menerima. Mereka maunya seluruh tanah itu menjadi milik mereka. Ya tentu tidak bisa karena ada orang Yahudi di sana. Orang Yahudi menerima dan akibatnya ketika mereka menerima pembagian tanah, terjadi perang Arab Israel selama 2 kali ya, tahun 1948 dan 1967. Pada tahun 1948 Israel kehilangan Yerusalem bagian timur karena Yerusalem bagian timur diambil oleh Yordania. Tepi barat juga menjadi milik Yordania, Gaza menjadi milik Mesir, Golan menjadi milik dari Suriah. Jadi jika Bapak Ibu perhatikan dari awal tidak pernah ada daerah atau wilayah yang dikasih untuk Palestina. Jadi negara-negara Arab sendirilah yang memutuskan untuk mengabaikan Palestina dan tidak pernah ada tuntutan untuk mengembalikan tepi barat atau Gaza kepada orang Palestina. PBB nggak pernah ribut, koar-koar untuk minta tanah-tanah itu diberikan untuk orang Arab Palestina. Nah, tahun 1967 ketika Israel berhasil mengalahkan 5 negara Arab, Suria, Lebanon, Yordania, Irak, Mesir, dalam waktu 6 hari dan merebut begitu banyak wilayah, Yerusalem Timur, tepi barat, Yudea dan Samaria diambil dari Yordania, Gaza dan Gurun Sinai diambil dari Mesir. Lalu Golan diambil dari Suriah dalam waktu 6 hari. Bayangkan. Nah, mereka orang-orang yang kalah ini, pihak-pihak yang kalah akhirnya bersekutu kembali, bertemu di Khartoum, yaitu ibu kota Sudan, dan menghasilkan resolusi. Resolusi kebencian, kalau saya namakan, karena mereka membuat 3 no, yaitu tidak berdamai dengan Israel, tidak mengakui Israel sebagai negara, dan tidak negosiasi dengan Israel. Jadi inilah pegangan dari negara-negara Arab di masa itu setelah kalah dari Israel di perang 6 hari. Tetapi kemudian terjadi perubahan karena Israel dan Mesir akhirnya berdamai tahun 1979 dan Israel Yordania berdamai tahun 1994. Jadi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Nah, sekarang di Timur Tengah apa yang terjadi? Kita bisa lihat Bapak Ibu, secara geopolitik ada 2 kekuasaan yang besar yang berdasarkan agama. Memang seluruh Timur Tengah ini adalah Islam, tetapi Islam yang mana gitu ya? Ada Islam Sunni dan ada Islam Syiah. Jadi ketika Bapak Ibu lihat, kalau kita baca berita, kita harus tahu. Kita harus menggunakan pemahaman kita tentang agama. Apa itu? Yaitu kita harus tahu, oke, kalau Iran berarti Syiah. Kalau Arab Saudi berarti Sunni gitu ya, sama dengan Indonesia. Indonesia ini mayoritasnya Sunni. Nah, Iran punya ambisi, yaitu berkuasa di kawasan. Karena itulah Iran punya begitu banyak milisi-milisi yang dibentuk dan didanai, dilatih, dan ini menjadi kelompok-kelompok yang sangat mengganggu, sangat tidak mendukung perdamaian di kawasan. Namanya saja milisi ya. Nah, bayangkan banyak sekali milisi di Yemen, milisi Syiah di Suriah, milisi Syiah di Irak, dan inilah yang menimbulkan konflik internal di antara mereka sendiri. Ambisi Iran berkuasa di kawasan inilah yang membuat negara-negara Arab merapat ke Israel. Nah,
Alasan kedua adalah kelompok teror yang masih dipelihara oleh Iran dan Qatar. Bapak Ibu tentu tahu Hamas. Hamas adalah organisasi teror yang berkuasa di Gaza. Nah, Hamas bisa hidup semua karena pertolongan dana dari Iran. Senjata dari Iran, semua teknologi rudal, teknologi roket semuanya diberikan dari Iran. Sementara Qatar memberikan bantuan untuk Palestina untuk hidup karena mereka tidak punya kemampuan ekonomi apapun. Dan ini juga termasuk membayar pegawai, membayar kebutuhan pemerintahan di Gaza. Jadi Bapak Ibu, di Palestina saat ini ada dua bagian, satu yaitu Gaza yang dikuasai Hamas. Mereka menang pemilu tahun 2007 dan kemudian Fatah di tepi barat. Mereka inilah yang sebetulnya sah ya kalau bisa dibilang karena pemerintahan saat ini presiden, perdana menteri semuanya itu berasal dari Fatah. Nah, Gaza hari ini tanggal 17 Agustus 15 tahun yang lalu Israel keluar dari Gaza. Israel menyerahkan Gaza kepada Palestina. Ini 2005 Israel menyerahkan Gaza kepada Palestina. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, justru ini adalah kesalahan terbesar Israel. Kenapa? Karena ya tahun 2007 terjadi pemilu dan yang menang malah kelompok teror. Akibatnya adalah kita bisa lihat sekarang ada kelompok teror di Gaza. Dan dan ini juga menyulitkan Palestina sendiri, menyulitkan pemerintah Palestina sendiri. Bahkan Perdana Menteri Palestina dan juga termasuk presiden presiden Palestina pernah mau dibunuh 2 kali di Gaza. Karena itulah selama 10 tahun terakhir Abbas tidak pernah menginjakan kaki di Gaza, takut dibunuh. Kemudian Timur Tengah, Bapak Ibu bisa bayangkan, saat ini penuh dengan negara gagal. Suriah, habis-habisan setelah perang, gagal. Yemen dan Arab Saudi saat ini bertempur. Yemen dengan begitu banyak korban akibat perang, kelaparan, dan sebagainya. Ini negara gagal karena perang dan juga karena ekonomi. Negara gagal ekonominya belum sih ya, belum bisa dibilang sebagai negara gagal ya. Contoh paling dekat yang baru terjadi, Lebanon. Ketika pemerintah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mereka semuanya mundur rame-rame. Jadi semua negara tetangga di sekitar Israel ini bisa dibilang tidak berdaya, entah karena konflik, karena sibuk ngurusin kelompok teror di dalam negeri sendiri, contohnya Irak, dan juga saat ini Arab Saudi dan Turki juga, Turki sampai berhutang kepada Cina, Arab Saudi juga butuh begitu banyak perbaikan ekonomi karena harga minyak yang turun. Jadi akhirnya mereka tidak mau, suka tidak suka, akhirnya memilih harus berbaik-baik kepada Israel. Nah, alasan keempat adalah butuh inovasi, butuh teknologi, dan juga produk Israel. Seperti contohnya Uni Emirat Arab yang baru-baru ini berdamai dengan Israel dan akan membuka hubungan politik. Uni Emirat Arab secara terang-terangan mengakui akan bekerja sama dengan perusahaan intelijen Israel, Rafael System. Jadi bayangin ya, mereka sebetulnya ya mau nggak mau mereka mengakui bahwa teknologi Israel lah, otak Israel itulah yang mereka butuhkan. Pertanian dipakai di Oman, dipakai di Bahrain. Israel berhasil menghijaukan gurun pasirnya. Sekarang di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi COVID seperti ini, tidak bisa ekspor impor dengan mudah, tentu paling mantap adalah memproduksi hasil bumi sendiri, dan itulah yang dipikirkan oleh negara-negara Timur Tengah ini. Jadi seperti selain butuh teknologinya, Libya misalnya, tentara nasional Libya dilatih oleh Israel. Maroko membeli
drone dari Israel. Jadi masing-masing negara itu punya kepentingannya masing-masing dan semuanya akhirnya merujuknya kepada Israel. Alasan kelima adalah capek sama Palestina. Kenapa capek? Ya karena sampai hari ini, hari gini gitu ya, solusinya nggak pernah ada. Salah satu bukti mereka capek sama Palestina adalah ini. Pernyataan Pangeran Muhammad bin Salman. Dia mengatakan begini, sudah saatnya orang Palestina mengambil proposal damai dan setuju untuk negosiasi atau tutup mulut dan stop mengeluh. Ini ketika Trump menawarkan proposal damai yang sebetulnya adalah proposal ekonomi untuk pembangunan Palestina. Membangun Gaza, membangun tepi barat, tetapi ini ditolak hanya gara-gara mereka ngotot punya Yerusalem sebagai ibu kota. Bahkan Muhammad bin Salman bilang, oke, pakailah Abu Dis. Abu Dis ini kota tetangganya Yerusalem yang bisa dijadikan ibu kota Palestina. Jadi Palestina saat ini punya ibu kota namanya Ramallah. Nah, itu sekitar 15 menit doang sebetulnya dari Yerusalem, tetapi mereka maunya di Yerusalem. Gitu ya. Nah, mereka maunya di Yerusalem dan akibatnya Pangeran Muhammad bin Salman ini bilang, oke, kalau mau Abu Dis saja. Jadi pernyataan-pernyataan yang mulai disuarakan oleh orang-orang Arab ini untuk menunjukkan bahwa mereka ini udah capek, udah lelah dengan isu Palestina. Bahkan ada satu komentar yang menarik yaitu Presiden Mesir El-Sisi membela Israel di Majelis Umum PBB tahun 2017. Sisi mengatakan negara-negara Arab ini harus mendukung Israel. Kemudian Menlu Bahrain mengatakan bahwa Israel adalah bagian dari Timur Tengah. Jadi mulai ada pengakuan, berbeda dengan apa yang dulu dideklarasikan di Khartoum. Raja Bahrain bahkan Hamad bin Isa Al Khalifa menyatakan dalam konferensi Warsawa baru-baru ini tahun 2019, ancaman Iran katanya jauh lebih penting daripada isu Israel dan Palestina. Jadi mereka sudah berpikir tentang stabilitas di kawasan. Mereka udah capek sama teror, mereka udah capek sama perang sebetulnya ya. Mereka ingin damai, ingin membangun, ingin pertumbuhan ekonomi. Mereka ingin perbaikan kehidupan ya. Bukan lagi sibuk dengan urusan-urusan konflik. Karena itulah si Raja Bahrain ini dengan berani mengatakan ancaman Iran itu jauh lebih penting buat hidup kita nih daripada isu Israel dan Palestina. Dan pernyataan ini disampaikan di konferensi Warsawa, sebuah konferensi khusus yang dibuat oleh Amerika Serikat mengundang negara-negara Arab dan Israel untuk membahas apa Bapak Ibu? Membahas ancaman Iran gitu ya. Jadi menarik sekali, mereka udah kompak sekarang karena sudah punya musuh bersama. Oke, next. Nah, sekarang harmonisasi Israel dan dunia Islam tidak terjadi dengan begitu saja. Israel bisa dibilang sangat aktif mendekati negara-negara Arab. Selama tahun 2019 saja si Bibi ini sibuk. Netanyahu ini bertemu Menlu Oman, bahkan dia mau ya menurunkan derajatnya. Dia nggak perlu gitu ya, saya Perdana Menteri, masa saya ketemunya kelasnya Menlu sih? Enggak, dia mau aja. Bibi pergi ke Chad, bahkan dia pergi kalau tidak salah dia sudah ke India udah 2 kali ya. Menlu Israel ke Uni Emirat Arab, ikut Expo, Menlu Israel ketemu dengan Menlu Bahrain, dan juga terlibat bukan hanya dari sisi politik Bapak Ibu, tetapi juga terlibat dalam bidang olahraga, konferensi profesional, ada pembicara-pembicara bidang medis dari Israel berbicara di Qatar. Kemudian secara budaya, film dari Arab Saudi terlibat dalam festival film di Israel. Jurnalis negara Arab juga diundang oleh Israel untuk datang, sama seperti saya, jurnalis Kristen diundang oleh Israel untuk datang ke Israel. Israel juga tidak membatasi turis dari negara-negara yang mau masuk, dan baiknya juga ketika masuk ke Israel, visa paspor yang dipegang oleh negara-negara Islam tadi tidak perlu dicap. Mereka hanya diberikan satu kupon kecil gitu ya, satu tanda kecil.
Kenapa? Karena Israel tahu kalau ada cap bisa jadi mereka kesulitan masuk ke negara yang lain. Jadi mereka sangat-sangat fleksibel, mereka sangat-sangat mengakomodasi kebutuhan atau keinginan dari negara-negara Arab itu sendiri. Nah, sekarang Timur Tengah butuh Israel itu kenapa? Kenapa sih butuhnya Israel? Kenapa nggak ke Amerika? Atau kenapa nggak ke Cina? Tentu mereka sudah melakukan hal itu. Pastilah yang mereka sasar pertama Amerika secara kuat ya, dan Cina yang saat ini ekonominya sangat baik. Nah, ekonomi Israel juga bagus Bapak Ibu, sehingga inilah yang dikejar oleh negara-negara di Timur Tengah. Dan politik dalam negeri Israel stabil. Dan jangan lupa Israel ini adalah satu-satunya negara demokratis di Indonesia. Kalau kita baca berita, kita akan melihat bagaimana Iran bisa mengeksekusi orang-orang yang dianggap mata-mata di tengah di apa ya? Dieksekusinya di jalanan tanpa pengadilan, tanpa proses hukum untuk menunjukkan bahwa ini loh kami pemerintah yang berkuasa. Begitu juga di Turki. Lawan politik Turki, jurnalis yang mengkritik Erdogan pasti akan dipenjara. Nah, inilah yang membuat Israel menonjol karena demokratis. Dan kemudian Israel adalah negara tanpa milisi dan kelompok teror. Ini sesuatu yang langka ya untuk ukuran Timur Tengah. Bahkan di negara kita, negara Indonesia, Pancasila dan sebagainya ini, kita masih punya kelompok teror. Bahkan sampai hari ini masih ada aja teroris yang ditangkap. Enggak habis-habis. Lalu kelima, Israel tidak punya ambisi menguasai kawasan. Jika beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu Bapak Ibu mendengar Israel ingin mencaplok tepi barat, ingat Bapak Ibu, tepi barat itu ada 3 bagian. Tepi barat ada A, B, dan C. Bagian A dan B adalah wilayah Palestina. Bagian C adalah wilayah Israel. Sehingga ketika Israel ingin menerapkan hukum Israel di bagian C, itu adalah hak prerogatifnya Israel. Jadi sebetulnya sama seperti misalnya nih Indonesia. Indonesia mau menerapkan hukum di Aceh, hukum Islam, hukum syariah, kanun hanya untuk Aceh, tentu boleh. Karena itu hak dari Israel. Hak dari Indonesia sama ketika Israel ingin menerapkan hukum Israel di area C tepi barat boleh sah karena itu areanya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menerapkan area hukum Israel di area A dan B yang adalah wilayah Palestina. Masa lalu Israel Indonesia. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melihat Uni Emirat Arab bisa berdamai dengan Israel, apakah Israel dan Indonesia bisa berdamai? Bisa Bapak Ibu. Karena apa? Dulu di zaman Soeharto aja bahkan beli pesawat Skyhawk dari Israel. Bukan 1 tapi 28 dan 11 helikopter. Bahkan Soeharto mau bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, di Jakarta. Lalu Gus Dur bisa mencabut larangan dagang perusahaan swasta sehingga perusahaan-perusahaan swasta Indonesia bisa berdagang dengan Israel. Lalu SBY, Indonesia bisa terlibat dalam pasukan perdamaian Lebani Unifil, yaitu antara Lebanon dan Israel karena berkat lobby. Jadi ya memang secara aturan setiap negara yang ditempatkan pasukan perdamaian, kedua negara yang dijaga perbatasannya itu harus menyetujui negara yang akan menjadi anggota pasukan perdamaian. Dan Israel meski tidak punya hubungan dengan Indonesia, Israel setuju untuk menerima pasukan perdamaian dari Indonesia untuk bergabung. Jadi ini sesuatu yang bisa dibilang hubungan Indonesia dan Israel ada meski tidak kelihatan. Lalu Jokowi, presiden kita, tahun 2016 sempat mengajak OKI, Organisasi Kerjasama Islam ini, untuk memboikot produk Israel. Yang tentu saja Bapak Ibu sesuatu yang menurut saya sangat tidak mungkin karena KPK saja alat sadap itu dari Israel. Kepolisian saja misalnya untuk cyber crime-nya memakai produk dari Israel.
Jadi sesuatu yang tidak sebetulnya tidak perlu dikatakan, mengajak boikot ini sesuatu yang, eee, akhirnya hanya menjadi, pernyataan yang terkesan negatif, tetapi tidak bisa dilakukan. Nah, lalu apa yang bisa terjadi di masa depan? Menurut saya Indonesia pertama harus mengakui Palestina sudah merdeka, sebab Palestina sudah punya presiden. Nggak mungkin ya negara yang belum merdeka punya presiden. Kalau enggak, dia kemana-mana itu mengaku-ngaku diri sebagai presiden kan lucu ya. Jadi kayak misalnya saya ngaku-ngaku saya sebagai presiden nih, saya sebagai presiden, tapi negaranya nggak eksis. Kan nggak mungkin ya. Iya, apakah kita mau gitu ya melihat Palestina itu sebagai kayak Sunda Sunda Empire gitu ya. Orangnya ngaku-ngaku nih saya keturunan dari raja Sunda Empire masa lalu gitu ya, enggak kan. Kedubes Palestina sudah ada di Jakarta dengan duta besar dan segala perangkat diplomatik, ya, misi diplomatiknya. Masyarakat Indonesia harus diinfokan terus-menerus bahwa Palestina itu sudah merdeka. Kapan mereka mendeklarasikan kemerdekaan? 15 November 1988. Nah, kedua, kita bangun kerjasama non diplomatik aja dulu. Ngapain gitu ya? Kita ngebet langsung buka kedutaan besar Israel di Jakarta. Nggak perlu juga. Kita bisa mulai dengan peternakan, pertanian, teknologi cyber, intelijen, turis, bisa juga pekerja Indonesia kerja di Israel. Selama ini pekerja Israel, pekerja Nepal banyak sekali yang bekerja di Israel. Pekerja dari Thailand bekerja di Israel. ART, babysitter, penjaga manula, itu semuanya datangnya dari Filipina. Bayangin, TKI Indonesia selama ini bekerja di Arab Saudi. Nasib mereka apa? Di penjara, atau hamil, tidak bisa bawa pulang anaknya, di penjara bersama anaknya dan sebagainya. Ini kabar buruk terus gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi solusi salah satunya jika Indonesia punya hubungan dengan Israel. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja Indonesia yang bejibun ini. Kemudian bisa juga ada program beasiswa. Dan yang paling penting, tentu saja kita selama ini punya kampanye-kampanye ya. Jangan menyebarkan kebencian, jangan hate speech gitu ya. Tetapi kok malah pejabat-pejabat, malah orang-orang yang terpandang itu loh yang sering sekali menyebarkan komentar negatif atau komentar yang tidak menurut saya tidak sepantasnya terkait dengan Israel. Jadi kurangilah pernyataan-pernyataan negatif, kurangilah komentar-komentar hate speech yang bisa membentuk pemikiran atau bisa membentuk pendapat yang negatif juga di tengah masyarakat kita. Jadi akhir kata, masa depan Indonesia dan Israel sebetulnya tergantung oleh pemimpin. Seperti kita lihat sebelumnya, kalau Soeharto mungkin orang sebagai pemimpin yang otoriter sehingga cukup berani untuk mengambil keputusan, sehingga dia meski Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel, tetapi dia mau aja beli pesawat dari Israel. Dia mau saja menerima Perdana Menteri Israel di Jakarta. Jadi kemauan politik sebetulnya harus ditunjukkan oleh pemimpin kita. Lalu yang paling utama adalah itu tadi ya, mengurangi pernyataan-pernyataan negatif. Edukasi, mengedukasi komunitas, mengedukasi anak didik, mengajarkan untuk tidak membenci. Kenapa? Karena ya kita selalu mengklaim bahwa no sara ya, tidak rasis, tidak mengangkat isu-isu perbedaan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi Indonesia ini adalah negara yang membenci Yahudi gitu ya. Dari hasil survei menunjukkan bahwa orang Yahudi yang nggak ada di Indonesia, orang Israel yang nggak pernah ditemui oleh orang Indonesia justru malah dibenci. Padahal nggak pernah ketemu gitu kan, aneh ya. Jadi menurut saya apa yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri itulah yang kita lakukan.
Dan yang terutama sekali adalah kita harus sadar, Israel itu manusia juga. Mereka berhak untuk ada. Mereka berhak untuk eksis. Sama seperti orang Arab Palestina, sama seperti dengan orang Indonesia yang berhak untuk eksis juga. Jadi sampai di sini